satu hal yang ingin saya bagikan, yaitu mengenai nasi biryani. Saya entah kenapa saya lihat di YouTube bahwa nasi biryani ini sebenarnya berasal dari daerah Pakistan, Arab, dan India. Saya melihat di YouTube ini seleranya luar biasa ya, melihat orang itu makan, karena nasi ini itu sepertinya bentuknya seperti kari dan dimasak dalam skala yang banyak, dan itu dijual langsung di pasar dan banyak sekali yang membeli. Dan nasi ini kalau tidak habis besoknya pasti rusak. Nah, pada kesempatan ini saya meminta istri saya untuk memasak nasi biryani ini. Saya mencari berasnya, kemana-mana saya cari, ternyata akhirnya saya ketemu namanya beras basmati. Jadi beras basmati ini berasal dari Pakistan, diimpor ke Indonesia, dan ini khusus untuk membuat nasi biryani. Mari kita bersama-sama saksikan bagaimana sih bentuk nasi biryani tersebut. Memang perlu saya akui, apa yang dimasak oleh istri saya ini adalah sesuai dengan selera kita, selera Indonesia. Istri saya biasanya sangat hebat dalam masakan Padang seperti rendang, terus ada lagi dendeng batoko, dendeng garing, dan sekarang saya mau lihat, karena ini pertama kalinya, dan saya mau lihat apakah istri saya betul-betul ahli atau profesional memasak nasi biryani ini. Nah, ini nasi biryaninya. Kita lihat di dalamnya, itu di atasnya itu nasi yang berasal dari beras basmati, dan ini biasanya diaduk, yang di bawahnya kita naikkan. Karena di bawah itu adalah nasi kari. Biasanya kalau untuk yang dari Pakistan, Arab maupun India, mereka menggunakan yogurt. Tapi kita di sini menggunakan nasi kari yang dicampur dengan santan. Wah, baunya luar biasa, harum sekali. Apakah baunya itu akan sama dengan rasanya? Akan kita coba. Nah, ini ayamnya. Wah, berselera sekali ya. Saya mencium baunya sudah berselera. Mudah-mudahan rasanya sesuai dengan baunya. Ayo kita coba dulu. Yuk, bawa ke meja. Ayo. Nah, ini akan kita coba. Nah, ini nasi biryaninya. Itu nasinya panjang-panjang sesuai dengan berasnya. Dan ini saya lihat di karungnya itu impor dari Pakistan. Jadi kita akan coba apakah enak atau tidak. Enak. Sangat enak sekali. Kalau kita lihat nasinya itu panjang-panjang seperti beras Thailand, tapi ini bukan beras Thailand ya. Ini ayamnya. Ayamnya pun lembut. Berarti ayamnya di bawah dengan nasi karinya, dengan ayam karinya, nasinya kemudian dilihat di atas, terus ditutup dengan api yang kecil gitu ya, sampai nasi ini matang. Jadi nasi ini sebelum dimasukkan itu dikukus dulu ya, dikukus dulu, dimasak setengah matang, baru dimasukkan ke dalam kari ayamnya dan dibiarkan dengan api yang kecil sampai matang. Nah, seperti ini. Dan ini enak sekali. Dan nasinya ini memang agak basah karena kita masukkan ke dalam kari ayamnya. Jadi ada kuah kari ayamnya, dan ini sangat enak sekali. Lembut, teksturnya lembut, dan sangat enak sekali. Ini pertama kali loh kalau saya makan ini. Kami pertama kali makan, dan ini juga pertama kali istri saya memasak nasi biryani ini. Dan biasa kalau orang Indonesia kita padukan dengan timun. Ternyata nasi biryani ini enak sekali.
Lihat teksturnya, nasinya panjang-panjang. Ini ayamnya nih, nah, betul lembut dagingnya, luar biasa, enak. Berarti istri saya lulus untuk memasak nasi biryani, walaupun dengan disesuaikan dengan selera kita, selera Indonesia. Tapi ini cukup enak, saya suka. Dengan bahan seadanya. Karena bahannya ini, kalau kita mau cari bahannya, mungkin tidak semua kita temukan di Indonesia. Tapi kita memasaknya dengan selera kita, dengan bahan seadanya. Tapi ini sudah termasuk sangat enak sekali. Karena ini mungkin ditutup oleh nasi, jadi panasnya itu maksimal. Makanya daging ayamnya ini menjadi sangat empuk. Empuk sekali daging ayamnya. Ini baru namanya masakan profesional. Nah, sahabat Prolobi semuanya, di sini saya tidak memperlihatkan bagaimana tata cara memasak nasi biryani tersebut. Cuma saya hanya memperkenalkan bahwa ada nasi biryani yang rasanya enak yang berasal dari daerah Arab, Pakistan maupun India. Jadi tujuannya adalah agar kita mau mencoba selain masakan Indonesia, kita juga harus mencoba masakan-masakan negara lain, sehingga kita mempunyai banyak wawasan tentang makanan. Bukan hanya sekedar enak, tetapi kita bisa merasakan bagaimana tata cara masaknya dan bagaimana teksturnya dan bagaimana perbandingannya atau perbedaannya dengan masakan Indonesia. Memang kita tahu masakan Indonesia itu luar biasa, tapi kita juga harus mencoba masakan negara lain. Saya termasuk dan bersama istri termasuk orang yang paling suka kuliner. Ke negara mana seperti ke Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan saya ke India, saya juga mencoba masakan India. Karena itu kita harus mencoba makanan yang belum pernah kita coba atau belum pernah kita cicipi. Karena itu akan menambah wawasan saya tentang makanan. Terima kasih, bersama saya Sahari dalam channel Prolobi Profesional, Logika dan Bijaksana.